Kembali lagi bersama kita yang telah membahas daripada minggu kemarin tentang bagaimana kita mengenal syariat dan apa pentingnya daripada syariat, sehingga intisari daripada syariat itu kita telah mengetahuinya. Seperti kita ketahui kemarin, intisari daripada syariat Islam itu ialah al-adab, al-ilmu, al-amal, dan dakwah. Baiklah, sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita telah dapat melaksanakan salat Isya berjamaah yang insyaallah mudah-mudahan diberkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian solawat bertangkaikan salam tidak lupa selalu kita hanturkan kepada arwahul muqaddas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas peran beliaulah kita dapat menikmati serta merasakan nikmat iman dan nikmat Islam yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah hadirin yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan apa yang telah saya sampaikan daripada minggu sebelumnya, ialah intisari daripada syariat Islam serta apa kegunaan daripada syariat Islam itu. Saya akan ulangi lagi, syariat Islam Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, ialah untuk mengatur daripada sendi-sendi kehidupan daripada manusia itu sendiri. Sehingga ketika datangnya syariat Islam, maka kehidupan manusia itu akan menjadi teratur dan tertata. Sehingga apabila ketika kita menguasai yang namanya syariat Islam, maka wajib bagi kita mengetahui atau mengenal daripada sang pencipta daripada syariat itu sendiri. Siapa daripada syariat itu sendiri? Siapa yang menciptakan daripada syariat itu sendiri? Ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara kita daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka kunci daripada kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ialah dengan kita belajar daripada utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah melalui utusannya. Siapa yang Allah berikan utusan pada zaman Rasul ialah utusan Allah Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui istilah daripada Rasul. Rasul itu berasal kata daripada bahasa Arab yang berasal kata daripada Rasala yarsilu, Rasul, yang berarti adalah utusan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan utusannya, yang pada saat itu utusannya ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan utusan ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan daripada umat-umat jahiliyah pada zaman itu untuk kenal serta bertaqarrub serta dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berawal daripada pertanyaannya, bagaimana kita bisa kenal daripada Allah Subhanahu wa taala itu kalau tanpa kita mengenal daripada utusannya. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Daud yang berbunyi, kun ma'allah fa iza lam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Jadi hadis itu mengatakan bahwasanya besertalah kamu bersama Allah.
Jikalau kau tidak mampu berserta bersama Allah, maka bersertalah dengan siapa? Orang yang berserta dengan Allah. Maka sesungguhnya itulah yang menyampaikanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita coba mengetahui sejarah sedikit daripada awal mula pertama kali Islam itu datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertafakur di Gua Hiro, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengenal yang namanya Islam, belum mengenal apa yang namanya Tuhannya, apalagi Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan daripada utusannya ialah malaikat untuk bisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal Tuhannya. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berguru kepada malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu yang pertama kali daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui malaikatnya yang berbunyi Iqra, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Iqra wa rabbukal akram. Dengan Tuhanmu yang menciptakan. Dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkanmu daripada pena, dan yang mengajarkanmu apa yang tidak diketahui daripada dirimu. Kalau kita telusuri inti daripada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini ialah intisari bagaimana pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa mengenal Tuhannya. Memanglah di dalam ayat ini tidak disebutkan siapa nama Tuhannya secara global. Akan tetapi di situ terselip makna bahwasanya Allah lah yang dimaksud daripada surat Al-Alaq itu. Makanya ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa awal pertama kali wahyu yang diturunkan itu bukan tentang bagaimana haji atau bagaimana sholat 5 waktu atau bagaimana zakat. Kenapa harus wahyu pertama itu diturunkan surat Al-Alaq? Karena sebelum kita mengetahui apa agama dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yaitu Islam, alangkah baiknya dan harus mengetahui siapa yang pencipta daripada agama itu, yaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapatkan wahyu tentang surat Al-Alaq, maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berduyun-duyun berturut-turut mendapatkan wahyu seterusnya dan seterusnya. Yaitulah wahyu bagaimana haji, bagaimana sholat, bagaimana sedekah dan yang lainnya. Jadi intinya daripada ini bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya yang berguru kepada malaikat Jibril, maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengetahui Tuhannya dengan seakrab-akrabnya, dengan sekenal-kenalnya dengan Tuhannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan tentang bagaimana mengenalkan Tuhannya kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabatnya? Sahabat-sahabatnya Al-Khulafa'ur Rasyidin. Khulafa berasal dari kata khalifah, jamak daripada khalifah. Khulafa jamak berarti khalifah Rasyidin, petunjuk. Itulah khalifah yang memberikan petunjuk. Itulah 4 khulafa Rasyidin itu ialah pertama Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan,
Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang saya ingin jelaskan bahwasanya Khulafaur Rasyidin 4 daripada sahabat ini juga berguru kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana dia mengenal Tuhannya. Itulah pada zaman sahabat. Ketika Rasulullah SAW nyawanya dicabut, ruhnya dicabut, ketika itu wafat Rasulullah SAW, maka siapa yang melanjutkan estafet perjuangan dakwah daripada Islam ini serta daripada bagaimana mengenalkan Allah ini kepada umatnya, siapa lagi dan kalau bukan mereka para sahabatnya. Para sahabat 4 ini mereka mengajarkan tentang agama Allah serta tentang Tuhannya kepada siapa? Itulah kepada tabi'in. Tabi'in itu mereka, apa definisi dari tabi'in? Definisi daripada tabi'in itu ialah mereka yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW tetapi bertatap muka dengan sahabatnya. Siapa sahabatnya? Itulah yang 4 tadi yang saya sebutkan. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar, dan Ali bin Abi Thalib. Begitu juga selanjutnya ketika tabi'in melanjutkan perjuangan estafet daripada sahabat, maka tabi'in ini mengajarkan ilmu tentang Allah ini, tentang Islam ini kepada mereka tabi'in. Itulah mereka tabi'in yang mereka tidak bertemu dengan sahabat, tetapi mereka bertemu dengan tabi'in. Terus begitu terus sampai sekarang tabi'in mengajarkan kepada mereka yang namanya kalau kita zaman sekarang adalah ulama. Sebagaimana hadis menyebutkan al ulama'ul warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada nabi. Jadi kalau kita ingin belajar tentang agama, belajar tentang bagaimana kita mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berguru dengan mereka. Itulah ulama. Al-alim wal ulama, mereka yang tahu tentang agama Allah, syariat Islam, serta tahu akan mengenal zat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian itu dengan tali-tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Maksud di sini ialah kita berpegang teguh dengan tali-tali Allah itu ialah dengan mereka yang mengajarkan tentang agama ini, tentang pengenalan Allah ini kepada kita. Itulah kalau zaman sekarang ulama. Tali-tali Allah. Berarti tali-tali Allah itu banyak kan, bukan tali satu saja. Berarti kalau tali-tali Allah itu berarti mulai dari ulama, tabi'in, sahabat sampai kepada Rasulullah SAW saling sambung menyambung, mereka mengajarkan tentang dakwah, tentang bagaimana agama ini kita ajarkan kepada mereka yang tidak tahu. Itulah hakikat daripada tali-tali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita telah belajar dengan mereka ulama, maka timbullah di dalam hati ini kecintaan kepada ulama. Kalau kita sudah cinta pada ulama, maka sama tidak beda dengan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu? Karena apa definisi daripada ulama itu? Ma huwal ulama? Al ulama alladzina yanzuruna ilal ummah bi'aini rahmah. Ulama itu mereka yang melihat daripada umatnya dengan kacamata kasih sayang. Jadi ulama yang suka marah-marah itu bukan ulama. Maksudnya marah-marah yang tidak jelas kan. Tapi ulama itu mereka bukan yang menyalahkan, tetapi dia yang merangkul.
Ulama itu mereka yang melihat umatnya dengan kasih sayang. Kasih sayang seperti apa? Contoh, misalnya di daerah kampung kita ada ulama, maka ulama itulah yang selalu memperhatikan daripada pekerjaan umat-umatnya. Kalau ada umatnya yang nggak ada uang, nah gitu kan dia memberikan perhatian besar terhadap umatnya. Itulah kasih sayang ulama terhadap umatnya. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kalau kita sudah mencintai yang namanya ulama, maka sama dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak daripada kecintaan kita kepada ulama itu ialah cinta kepada Allah. Karena kalau kita cinta kepada Allah, maka berujung kepada pembenaran daripada sholat kita. Apa? Pembenaran daripada ibadah kita. Kalau cinta kita kepada ulama, cinta kita kepada Allah, maka seluruh amal ibadah kita akan kita perbaiki. Demi apa? Demi amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita cinta, kita takut tidak diterima amal ibadah kita. Itulah hakikatnya. Jadi, bagaimana contohnya kalau kecintaan kita dengan kita membuktikan amal ibadah kita itu bagus, maka surat apa? Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 menyebutkan, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah bagi mereka orang-orang yang beriman. Beruntung kenapa? Mereka itulah yang mereka salatnya itu khusyuk. Jadi beruntung bagi orang-orang yang beriman kalau mereka sholatnya khusyuk. Pertanyaan timbul di dalam hati kita, apa? Khusyuk itu definisinya apa? Definisi daripada khusyuk itu apa? Nah, timbul dari dalam hati kita. Sebelum saya ingin menjelaskan apa daripada definisi khusyuk itu, saya ingin menjelaskan apa definisi daripada sholat secara bahasa. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sholat berasal kata dari kata wasola yasilu sholatan wasilatan. Artinya sampai. Wasola yasilu sampai, sholatan sampai, wasilatan hubungan. Maksudnya apa? Hubungan yang sampai. Apa daripada maksud hubungan yang sampai? Itulah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah pasti dan sudah harus sampai. Timbul di dalam benak kita, apakah sudah sampai sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nanti kita bahas ini. Maka saya akan membahas tentang apa daripada definisi khusyuk. Khusyuk berasal dari kata khasya yakhsha, yang artinya takut. Takut itu di dalam bahasa Arab ada dua versi. Khofa yakhofu, khasya yakhsha. Khofa yakhofu itu juga takut, tetapi takutnya ketika kita berjalan di hutan. Zaman dulu di sini hutan ya, teran ini ya, hutan. Nah, kalau kita berjalan di hutan sendirian terus ada harimau, itu takut kan? Nah, itu takut manusiawi. Tetapi kalau khasya yakhsha, itu takut apa? Takut akan kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kita akan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kita takut amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu daripada definisi khusyuk. Bisa saya contohkan. Mungkin daripada single-single di sini kan, yang mempunyai lawan jenis tertarik dengan lawan jenis.
pasti mereka takut. Takut apa? Takut untuk ditinggalkan daripada lawan jenisnya itu. Daripada takut untuk ditinggalkan itu, dia pasti memberikan bukti bahwasanya dia itu fokus terhadap lawan jenisnya itu. Fokus seperti apa? Mereka memberikan perhatian. Perhatian seperti apa? Perhatian dia memberikan yang namanya kesukaan daripada lawan jenisnya itu. Hasilnya apa kalau kita takut? Kalau kita takut akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita takut Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kita, hasil daripada ketakutan itu adalah fokus. Jadi saking takutnya kita fokus. Jadi itulah sholatnya fokus. Itu yang dimaksud daripada khusyuk. Sampai di sini insya Allah paham ya. Kita kembali lagi kepada bagaimana sholat itu. Bagaimana yang membuat sholat kita itu khusyuk. Pertanyaannya kan, bagaimana sholat kita itu khusyuk? Tadi telah dijelaskan, khusyuk itu ialah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut atas dasar tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada takut itu, itulah membuatnya fokus akan ibadah sholat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya daripada jamaah, bagaimana sholat kita supaya khusyuk? Gitu kan pertanyaannya. Maka di sini paling tidak ada 3 perkara yang harus kita pahami yang membuat dan membantu daripada sholat kita itu khusyuk. Apa itu? Pertama adalah pejamkan mata. Kedua adalah hilangkan ingatan. Ketiga adalah bihuduril qalbi, dengan hati yang hadir. Oh, pejamkan mata apa maksudnya? Apakah Rasulullah SAW mengajarkan sholat memejamkan mata? Kita lihat. Ada yang mengatakan apa yang kamu lihat itulah yang kamu ingat. Apa yang kamu lihat itulah yang kamu ingat. Sebelum kalian berangkat ke masjid bermotor melihat mobil, mobil itu mobil Terios warna hitam mengkilat. Ketika kalian datang ke masjid, takbir Allahu Akbar. Setan di situ mulai ikut campur. Ikut campur apa? Mengingatkan daripada otak kita apa yang kita lihat di perjalanan tadi. Apa? Mobil Terios warna hitam mengkilat. Di situ setan yang jahatnya itu. Jadi sholat kita, apakah sholat kita sampai kepada Allah? Tidak. Malahan sholat kita sampai pada mobil Terios tadi. Karena apa? Karena apa yang kamu lihat itulah yang kamu ingat. Jadi pejamkanlah matamu ketika kamu sholat. Yang kedua adalah apa? Hilangkan ingatanmu. Nah, maksudnya hilangkan ingatanmu yang ditakutkan. Kalian berjalan ke arah masjid, apa yang kamu lihat ketika kamu sholat, kamu ingat. Makanya ketika sholat, ingatan itu harus dihilangkan. Supaya apa? Supaya khusyuk. Ibarat HP. Kalau yang sudah naik pesawat, itu harus mode terbang. Ya kan? Jadi paket datanya harus dimatikan. Begitu juga kita seperti ini. Jadi ketika kita sholat harus mode nonaktif daripada akal pikiran kita. Yang terakhir adalah bihuduril qalbi, dengan hati yang hadir. Maksudnya apa seperti hati yang hadir itu? Ialah, jadi ketika sholat itu perlu kita ketahui bahwasanya ada 2 perkara yang selalu aktif. Itulah pertama akal, yang kedua adalah hati. Akal itulah pikiran, hati itulah rasa. Makanya ketika kalian sholat, yang harus mendominasi daripada sholat kalian itu adalah rasa. Kenapa? Kalau yang mendominasi adalah pikiran, maka kalian akan menghayal di dalam sholat kalian. Tetapi kalau kalian mendominasi di dalam rasa